Pencak silat adalah jalan hidup Muhammad Shofar Habibur Rahman. Sejak mengenal jurus-jurus pencak di bangku kelas 1 sekolah dasar, 16 tahun sudah, pemuda asli Lamongan ini bergelut dengan jurus dan kembangan teknik bela diri asli tanah air ini. Pencak silat pula yang mengantarnya meraih beasiswa penuh untuk kuliah di jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Studi Islam dan Peradaban, Universitas Muhammadiyah, Surabaya. Pencak silat itu budaya dari Indonesia secara langsung, olahraga yang otomatis saya cintai karena produk dari Indonesia sendiri. Nah, dari situ saya mulai semangat, terus suka sama bela diri pencak silat ini. Sampai akhirnya bisa ikut kejuaraan dan memberikan jalur kepada saya untuk sampai ke jenjang yang sampai saat ini. Berupa kuliah gratis, kemudian relasi yang banyak, itu juga termasuk dari itu yang bikin saya suka gitu. Sejumlah prestasi ditorehkan Shofar di kejuaraan tingkat provinsi. Shofar yang tengah meniti jalan demi mimpi mengharumkan nama bangsa di kancah internasional pun menitipkan kiat untuk juniornya yang baru menekuni dunia pencak silat. Konsistensi, karena dalam pencak silat tidak singkat waktu untuk menuju ke jenjang yang lebih lanjut. Perlu proses bertahun-tahun bahkan, apalagi latihannya juga sangat ketat, mulai dari fisik, kemudian kekuatan ototnya. Jadi yang penting konsisten, kemudian jangan lupa tetap percaya kepada apa yang sudah diimpikan dari awal. Semangat percaya pada mimpi untuk menorehkan prestasi tertinggi pula yang dijaga 28 atlet muda binaan IPSI Kota Surabaya. 3 kali dalam sepekan, mereka berlatih di sebuah sekolah di kawasan Genteng, tengah Kota Surabaya. Menurut Ahmad Jamaluddin, Ketua Pembinaan Prestasi IPSI Kota Surabaya, periodisasi latihan merupakan tindak lanjut dari seleksi atlet berpotensi yang dilakukan IPSI Kota Surabaya. Latihan juga akan semakin matang jika atlet memiliki akses ke kejuaraan, selain yang bersifat rutin seperti Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda, serta Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov. Sangat berguna sekali karena itu bisa sebagai tolak ukur ya, sebagai tolak ukur dari apa yang sudah kita latih. Ya, artinya namanya ada tryout. Ya, tryout itu kan sudah ini fase-fase ini kan misalnya mendekati itu harus ada tryout. Nah, kalau di cabang atau mungkin di perguruan mereka masing-masing, mereka ikut lomba pemasalannya. Ini kan sering sekarang ada lomba pemasalan. Itu memang fungsinya ke situ memang, artinya pembinaan yang tapi harus jelas, harus tahu. Oh, ini waktunya waktunya tryout, waktunya uji coba. Ini pelatih harus tahu, tidak hanya sekedar ikut. Anak saya ini dibawa kemana? Layakkah untuk ke pemasalan? Layakkah untuk ikut ini? Ini harus tahu pelatihnya. Lagi, oke, siap, pasang. Mulai. Bagi Ahmad Dhani Irawansyah yang sudah 7 tahun melatih atlet binaan IPSI Kota Surabaya, ada tantangan tersendiri dalam membina atlet zaman now. Selain aplikasi ilmu olahraga dan sport science, melatih generasi muda Kota Surabaya yang sudah terpapar gadget juga butuh pressing dan intensitas latihan yang lebih. Plusnya, perkembangan teknologi saat ini juga tidak bisa disampaikan. Jadi dengan adanya Google, YouTube saat ini banyak kejuaraan di mana-mana, kejuaraan dunia, kejuaraan ASEAN kemarin, mereka bisa belajar dari sana. Plusnya seperti itu, ada perkembangan digital, jadi yang mereka juga harus ikuti. Minusnya kadang mereka hanya latihan berdasarkan itu tanpa pelatih, itu yang menjadi minus. Karena tidak ada controlling dari pelatih, Pak. Mau sehebat apapun, seorang atlet membutuhkan pelatih. Fokus latihan dan kesungguhan mengikuti arahan pelatih juga jadi semangat yang terus disuntikkan orang tua atlet. Salah satunya Billy, orang tua pesilat putri Andita Ceril yang juga sudah menorehkan sejumlah prestasi di tingkat provinsi. Alhamdulillah, terbayar Pak. Soalnya setiap ada event pasti menjuarai, minimal 2, juara 2. Iya. Yang sering malah 1.
itu imbas ya Pak. Kekhawatiran sama hasil kebanggaan itu imbas Pak ya. Imbas. Meskipun kerap dilupakan, proses pembinaan atlet di tingkat daerah harus diakui menjadi kunci untuk lahirnya atlet-atlet unggul di tingkat nasional maupun internasional. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu dalam kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional tahun 2026. Ajang ini digelar 25 hingga 28 Juni di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan serta prestasi, seni serta tanding untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan kontingen dan perguruan terbaikmu sekarang juga melalui situs cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional tahun 2026. Prestasi untuk Indonesia. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya.